Dalam salah satu versi dari Ragam Serat Jangka Jayabaya, terdapat cerita mengenai peran Syekh Subakir dalam membangun peradaban di Pulau Jawa. Hikayat tentang Syekh Subakir juga disebutkan dalam tulisan Kontar kuno yang diduga ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau salah satu muridnya. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia, dan ia merupakan salah satu dari generasi awal Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Proses Islamisasi di Jawa pada awalnya mengalami hambatan karena kuatnya kepercayaan tradisional masyarakat Jawa. Syekh Subakir datang ke Jawa bersama dengan Wali Songo generasi awal setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Kesembilan ulama ini memiliki spesialisasi keahlian masing-masing, seperti tata negara, pengobatan, dan lain-lain. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan di 3 wilayah Jawa. Konon, hambatan penyebaran Islam di Jawa disebabkan oleh keberadaan bangsa jin yang dipimpin oleh Sabdo Palon atau Ki Semar. Syekh Subakir, yang ahli dalam ilmu batin, melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal berupa batu hitam di Gunung Tidar. Akibatnya, bangsa jin merasa kepanasan dan terpaksa melarikan diri. Setelah pertempuran sengit antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon, terjadi dialog di Gunung Tidar. Sabdo Palon berkata, "Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan." Syekh Subakir lalu menjawab, "Namaku adalah Syekh Subakir, datang dari tanah Syam Persia." Sabdo Palon kembali bertanya, "Ada hajat apa gerangan dengan Diko Raum di tanah Jawa ini?" Syekh Subakir kemudian menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tidak datang sendiri, tetapi bersama beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon bertanya kembali, "Berikan saya detailnya." Syekh Subakir membalas, "Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wahyu dari Yang Akarya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini, yang kami sebut sebagai ulama." Sabdo Palon berkata, "Jadi dengan Diko ini, termasuk ulama itu tadi?" Syekh Subakir lalu bercerita, "Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Tujuan kami dikirim ke sini adalah untuk menyebarkan waras suci, amadar agama suci, yaitu Islam." Sabdo Palon menyahut, "Bukankah kita tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi kita menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir pun menegaskan, "Biarkan kaum Mulodasi memilih keyakinannya sendiri. Namun, sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan, yaitu ajaran asli tanah Jawa berupa ajaran Budi." Sabdo Palon pun membenarkan, "Ya, memang benar." Syekh Subakir lantas melanjutkan, "Itulah juga ajaran agama yang kami bawa, untuk menegaskan bahwa di balik semua yang mawujud ini, ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta." Sabdo Palon berkata, "Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam dan sesama." Syekh Subakir berucap, "Lihatlah sandanya, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Ini harus diperbaharui budi pekertinya." Sabdo Palon merenung dan berkata, "Aku juga sedih memikirkan rakyatku, tatanan sudah gubrah. Para pejabat negara saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan dunia." Syekh Subakir membalas, "Mungkin karena itu Sultan Muhammad Turki mengutus kami ke sini. Jadi, izinkanlah kami menebarkan ajaran suci ini." Sabdo Palon menegaskan, "Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi." Syekh Subakir kembali bertanya, "Apa syaratnya itu?" Sabdo Palon kemudian menjelaskan, pertama, jangan ada paksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua,
Jika hendak membuat bangunan tempat ibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak kakak atau gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Keempat, jangan jadikan orang Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Syekh Subakir pun menerimanya. Syarat-syarat itu saya setujui. Namun kami akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Sabdo Palon kembali berkata dan mengingatkan, baiklah, jika begitu, namun ingatlah bahwa jika suatu saat orang Jawa kehilangan budi pekertinya yang adiluhun, maka aku akan datang lagi. Syekh Subakir kemudian menutup percakapan keduanya. Terima kasih atas pengertianmu. Semoga ajaran suci ini dapat membawa kemajuan dan kedamaian bagi tanah Jawa. Dalam cerita tentang Syekh Subakir dan Sabdo Palon tergambar bahwa penyebaran Islam di Jawa tidak hanya merupakan upaya pemaksaan agama, tetapi juga melibatkan dialog, penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan adaptasi terhadap konteks lokal. Syekh Subakir sebagai utusan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Istanbul, Turki datang ke Jawa dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam. Namun, ia tidak mengabaikan keberadaan agama dan budaya lokal yang telah ada sebelumnya, seperti Hindu, Buddha, dan Kapitayan. Dialog antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon mencerminkan pendekatan yang bijaksana dalam menyebarkan Islam di Jawa. Sabdo Palon, sebagai pemimpin bangsa Jin yang mendiami Gunung Tidar, menegaskan pentingnya mempertahankan identitas dan kearifan lokal Jawa. Dia menetapkan syarat-syarat bagi penyebaran Islam yang menghormati budaya dan adat istiadat Jawa, serta mencegah pengaruh asing yang merusak identitas Jawa. Syekh Subakir dengan bijaksana menerima syarat-syarat tersebut dan berjanji untuk menghormati dan melestarikan budaya Jawa. Dialog ini menggambarkan pentingnya dialog antar budaya, penghargaan terhadap perbedaan, dan adaptasi dalam upaya penyebaran agama. Hal ini menjadi contoh bagaimana Islam berhasil diterima oleh masyarakat Jawa karena dilakukan dengan kearifan lokal dan penghormatan terhadap budaya yang ada. Dengan demikian, cerita tentang dialog antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon memberikan inspirasi bagi kita untuk memahami pentingnya dialog antar budaya, penghargaan terhadap perbedaan, dan adaptasi dalam upaya menyebarkan nilai-nilai agama. Semoga cerita ini menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk menjaga keragaman budaya dan menjalankan ajaran agama dengan bijaksana, tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai lokal yang ada. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe,